Halo Faison. balik lagi di Essence Talk, tempat kita ngobrol santai tetapi tetap berbobot soal isu-isu nih yang lagi hangat dan relevan buat kita semuanya. Bersama aku Evelyn dan rekan aku. Dan aku Fatih. Dan di episode kali ini kita bakal bahas topik yang lagi ngetren banget nih Kak. Green Innovation. Solusi nyata apa cuma sekedar tren doang nih Kak? Nah, karena jujur ya, sekarang ini tuh semua brand, perusahaan, bahkan kampus pun kayak berlomba-lomba jadi green. Tapi apakah itu beneran berdampak atau cuman branding doang? Dan hari ini kita nggak sendirian, kita ditemenin sama narsum kita yang keren banget. Yang pastinya punya insight yang banyak dalam topik ini teman-teman. Oke, langsung aja nih kita sambut dua narasumber hebat kita. Boleh perkenalan diri dulu, mungkin dari nama, jurusan, dan angkatan. Boleh dari kakak dulu. Oke, perkenalkan nama aku Muhammad Agil, jurusan Administrasi Bisnis, angkatan 24. Oke, kalau aku nama aku Lesya Martasya Raja Bogo. Aku dari sama kayak Agil tadi, Advis. Aku angkatan 24 juga. Oke. Oke, boleh mulai dari basic dulu nih Kak. Menurut Kakak, Green Innovation itu sebenarnya apa sih? Oke, mau siapa dulu nih? Boleh dari Boleh dari. Oke, kalau menurut aku yaitu seperti yang kita tahu yaitu sebuah dampak yang mana ini mempengaruhi lingkungan yang berdampak positif bagi lingkungan. Gitu sih kalau bagi aku. Boleh. Kalau aku sendiri itu melihat dari segala lingkungan yang sekarang makin ke mana ke sini tuh makin rusak gitu kan. Jadi kita ini tuh memikirkan supaya caranya lingkungan itu kembali menjadi aman lagi gitu. Oke. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari nih, apa sih contoh nyata dari green innovation yang kakak lihat itu apa aja sih? Green innovation? Ya contoh nyatanya. Oke, kalau dari aku paling yang mungkin sering dibahas teman-teman juga atau sering di matkul juga ya, itu kayak tong sampah, kayak yang mana ini mengolah sampah baik itu di sekitar kampus maupun di luar kampus. Itu sih bagi aku yang sering ditemuin ya. Kalau aku sih yang sering aku temuin tuh kalian tahu nggak sih yang cup yang bisa berubah ditanam jadi tumbuhan? Oh iya tahu. Tahu nggak? Itu kan lagi ini juga kan lagi booming juga. Dan itu sering lewat FYP aku. Oh iya. Tapi kalau menurut Kakak itu sebenarnya kayak Green Innovation ini emang orang-orang kita udah aware apa cuma ngikut-ngikut tren doang? Sebenarnya udah aware ya, tapi mereka tuh bingung cara mengaplikasikannya gimana gitu sih. Nah, mungkin nih kita masuk ke realitanya. Menurut kakak-kakak, green innovation itu di Indonesia itu beneran dijalankan atau lebih banyak gimmicknya doang? Kalau dari aku ya, kalau green innovation tuh bakal berdampak kalau emang direncanakan untuk memberi dampak yang realistis seperti yang disebut tadi ya, kayak cup atau Iya. tong sampah yang kayak gitu. Sebenarnya Indonesia itu udah aware sama hal-hal yang seperti itu. Tapi karena sekarang lagi ngetren ya, dan orang-orang tuh kan pada ngikutin itu dan mereka belum mencari masalah apa yang spesifik untuk merubah lingkungan itu sebenarnya. Di situ sebenarnya letak kesalahannya sih sebenarnya. Kalau misalnya mereka lebih aware dan lebih mengetahui permasalahan apa yang ingin diselesaikan, dan itu bisa berdampak bagi lingkungan. Mungkin Supaya- kalau ya boleh. mungkin kalau tambahan dari aku itu kayak mungkin masyarakat kita tuh lebih condongnya ke harga dibandingkan kayak mereka tuh lebih nggak peduli lah apa dampak yang barang mereka gunakan asalkan harganya miring gitu. Iya. Oke Kak. Kakak tuh sebenarnya pernah nggak sih ngeliat kayak something yang embel-embelnya green tapi sebenarnya nggak gitu berdampak gitu? Oke. Sebenarnya ada sih. Ada Apa sih tuh, Kak? pasti ya. Apa tuh? Kalau dari aku apa ya? Mungkin dari mungkin ini oknum ya, kayak mereka memberi dampak, memberi ide kayak ini bakal berdampak buat biaya lingkungan atau ya green apa gitu. Tapi tujuan asli mereka tuh yaitu seperti mungkin ya sponsor atau betul. dana dari apa gitu. Tidak bisa dipungkiri itu ada si oknum-oknum gitu. Nah, kalau dari sisi perusahaan atau institusi,
apa aja sih tantangan yang terbesar buat benar-benar menerapkan inovasi ramah lingkungan? Boleh? Kalau terberat, Ya, apa aja sih tantangan terberat? kalau tantangan terberat sih pastinya pertama dari ide dulu. Karena kita kan harus menganalisis dulu kan apa hal yang sekarang yang perlu diperbaiki dan itu berdampak besar nggak ke Indonesia. Nah makanya kita ngambil yang tinta ini yaitu Ecoin kan. Nah kita melihat itu dari apa? Karena banyaknya limbah yang dibuang nggak diolah gitu kan. Dan juga tinta-tinta yang sekarang kita gunakan itu berbasis sel nyawa yang sangat, kalau dibilang dari hasil penelitian ilmiah, mereka tuh terkandung senyawa kimia yang sangat berbahaya bagi pernapasan dan sampai bisa terjadi kanker gitu. Jadi kalau dari WHO sendiri itu nyebut kalau bahan-bahan distribusinya dari tinta sekarang itu bisa menyebabkan 15% untuk mengalami gangguan pernapasan maupun dari kanker yang berjangka panjang gitu. Nah, kenapa juga kita bahas ini, karena ya balik lagi yaitu aware-nya masyarakat belum sebesar itu iya. buat lingkungan gitu. Makanya kita bawa inovasi tinta dari buah ini karena yang kita temuin juga ya rupanya dari ini kayak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu nyebut kalau di Indonesia itu rupanya 48 juta ton limbah organik itu dari 60%-nya dari buah-buahan dan sayur-sayuran gitu. Makanya kita bawa inovasi ini salah satunya juga menyadarkan masyarakat nih agar lebih aware untuk lingkungan gitu. Oh, itu keren banget sih ya Pelin ya. Keren banget. Tadi ngomongin soal harga, aku setuju sama Kak Agil. Kalau Indonesia itu masyarakatnya masih lebih milih yang harganya miring. Betul. Nah, buat tinta kayak yang kakak-kakak bikin ini kira-kira nanti dipasang di harga berapa nih? Soalnya kan takutnya orang kita kayak, oh mahal banget nih gitu loh. Oke, jadi dari aku yaitu seperti yang diketahui, mungkin teman-teman semua ada yang tahu atau ada yang enggak, buat yang enggak mungkin informasi itu kalau produk yang berbasis dampak green atau dampak lingkungan itu selalu biayanya tinggi, jadi selalu besar biayanya. Tapi tantangan juga bagi kita yang mana kita harus membuat produk dengan biaya yang tinggi tapi harga yang miring. Nah, di situ tantangan bagi kita. Nah, di situ juga kita nemuin solusi nih dari tantangan itu. Nah, jadi kita bakal nyari nih bahan-bahan yang sekiranya efisien gitu. Iya. Ya gitulah ya. Nah, dan Terus- kita juga udah survei ke Iya. 200 mahasiswa untuk harga-harga segala macamnya gitu. Nah, jadi buat harga itu kita udah patokin iya, itu di iya. 150 per liter. 200. 200 ya? Iya, 200 Oh iya. per liter. 200 per liter. Ya, sekitar 150 sampai 200 per liter. Oh, itu bandingannya kalau sama yang konvensional berapa tuh kira-kira? Bandinginnya mungkin gak jauh beda deh kalau nggak salah. Kalau sama yang ini tuh 300-an. Oh iya. Iya. Yang konvensional 300, yang ini 200-an. Iya. Berarti jauh lebih Karena- murah ya? Karena emang kita tuh dari alami sendiri. Iya, nggak sedangkan ada tambahan kimia gitu. sedangkan tinta yang beredar sekarang itu bahan-bahan dari kimia rata-rata. Oh gitu. Keren. Oke. Nah, dari semua yang kakak-kakak alami, menurut kakak-kakak itu green innovation itu worth it gak sih buat jangka panjang? Worth it sih. Worth it loh. Kalau bagi aku sih worth it ya. Salah satunya juga numbuhin aware masyarakat buat lebih menjaga lingkungan dan lebih aware lah terhadap sekitarnya gitu. Karena kan kalau misalnya kita menjaga lingkungan sekarang kan itu berarti juga bagi mereka yang di masa depan gitu. Dan buat bumi kita juga. Iya, asik. Tapi kalau ngomongin soal dampak, menurut kakak dampaknya itu sekarang udah kerasa apa justru malah masih terlalu sedikit lah buat dibilang berdampak gitu? Oke, kalau di Indonesia sendiri ya bagi aku itu masih kurang berdampak. Seperti yang aku sebutin tadi yaitu mereka tuh lebih mintingin harganya dibanding dampak dari barang yang mereka beli itu. Tapi untuk dari dunia sendiri itu sudah mostly mereka udah mentujukan kalau produk mereka tuh bakal berdampak untuk lingkungan. Contohnya seperti sedotan yang udah dari Singkong. ya ada yang dari beras juga Iya. gitu.
terus ada yang cup juga kayak gitu. Mungkin Indonesia bakal kayak gitu mungkin di tahun-tahun ke depannya. Amin. Amin. Tapi ada nggak sih contoh inovasi yang menurut kalian itu benar-benar impactful, bukan cuma kayak wacana doang? Kalau inovasinya ya, Iya. yang aku bilang sebenarnya yang cup tadi tuh. Hmm. Kan sekarang tuh hutan kita kan makin gondol ya, dan kan sekarang tuh ditanami dengan yang tumbuhan seharusnya nggak tanam itu gitu kan. Tahu kan? Sawit. Nah itu kan merusak tanah kan. Jadi dengan adanya cup yang udah kita pakai terus kita tanam ke tanah, dia tumbuh dengan tumbuhan baru, itu kan dapat membuat tanah kita itu jadi subur lagi gitu. Karena kebanyakan sekarang itu kan orang-orang lebih mementingkan keuntungan dibandingkan menjaga alam. Itu sih sebenarnya. Iya sih, bener-bener banget. Kalau dari aku sih produk kita ya. Asik. Yang kayak berbasis data yang mana 60% limbah organiknya itu dari buah-buahan dan sayuran. Nah, Betul. di situ kita manfaatkan gitu. Nah, kalau kita nih sebagai mahasiswa, apa sih peran kita yang bisa kita lakukan sejauh ini? Peran kita sebagai mahasiswa. Menurut aku pribadi, kalau misalnya pertama wajib menjaga lingkungan. Kedua, kalau misalnya kalian ada ide sesuatu hal, itu bisa kalian ajuin aja ide kalian tuh lewat lomba misalnya atau BTP misalnya, itu bisa. Karena dengan adanya ide-ide kalian kan kita tuh pemerintah itu butuh ide-ide mahasiswa yang Iya. cerdas supaya mereka bisa terbuka lebih aware lagi dengan lingkungan ini. Sebenarnya. Dengan dukungan mereka juga membuka kesempatan lain seperti pendanaan, mentoring dan Iya. gitu-gitu segala macam. Jadi kita dapat benefit juga, mereka dapat benefit, kita juga dapat Iya, benefit. gitu sih. Oke, biar nggak terlalu serius, kita masuk ke sesi gimmick or real nih kak. Oke. Oke, nanti kita bakal sebutin nih beberapa hal dan kakak-kakak harus jawab cepat. Itu tuh menurut Oh my kalian green beneran atau cuman gimmick? Terus kasih sedikit alasannya. Oke, contoh yang pertama, tote bag banyak tapi jarang dipakai. Green beneran atau cuman gimmick? Jawab cepat. Gawat sih sebenarnya ya. Jujur ya tepi jurang sih ya. Iya. Karena banyak brandnya juga. Iya, tapi itu udah makin luas tahu Tapi sebenarnya. ya pastinya ada yang gimmicknya, ada yang realnya Iya. juga. Oke. Tapi kalau dari aku sendiri ya mungkin bisa dibilang gimmick lah. Gitu. Oke. Karena lagi tren nggak sih itu? Iya, karena tren juga kan. Oke, yang kedua nih, sedotan stainless. Enggak sih aku. Gimmick. Enggak sih. Real berarti ya? Iya. Real. Iya. Oke. Terus brand eco-friendly tapi mahal banget. Sebenarnya bisa beberapa faktor nih Iya. mahalnya. Bisa jadi karena Biayanya. sumbernya mahal atau ada ininya Ada gitu. gitu-gitu olah-olahnya gitu. Olahnya ya. Terus selanjutnya yang terakhir nih, kampus bebas plastik tapi masih banyak sampah. Wah, Gimmick sih ya. Iya betul. Betul. Mungkin dari pengelolaannya kurang. Oke. Oke, kita masuk ke bagian refleksi. Nah, kalau boleh jujur nih, menurut kalian apa sih kesalahan yang paling umum orang dalam memahami isu lingkungan? Paling umum tuh pertama mereka ikut tren. Karena gimana ya, dibilang itu kalau misalnya isu lingkungan itu tuh sekarang kan lagi tren dan booming. Nah mereka nggak menganalisis dulu permasalahan itu asal, kayak misalnya sampah di ini, mereka langsung bilangnya ini kita harus angkat ini ke dalam ide kita, ke dalam laporan kita gitu kan. Tapi mereka nggak lebih lanjut lagi menganalisis itu tuh permasalahan sampah di mana, apa penyebab awalnya. Cuma mengambil itu aja tanpa ngetahuin dasar-dasarnya. Oke, paling aku nambahin, teman-teman tahu Pandawara kan? Pandawara. Nah, Pandawara kan banyak ya yang ngikutin Pandawara yang Iya. kayak bersihin sungai, Sungai. bersihin ini segala macam. Tapi kurangnya dari ikut tren ini, dari pandangan aku itu mereka kurang memberi informasi nih ke masyarakat, sehingga masyarakat tuh banyak kan video yang beredar Pandawara mana nih, Pandawara mana Iya. nih, kok di sini nggak ini, Nggak di dibersihin situ. itu kan. Mereka kurang mengedukasi kalau dari aku ya. Oh gitu. Oke. Tapi bukan berarti itu buruk juga, bagus juga sih.
kalau kakak Adit ya bisa ngasih saran, 3 saran nih buat ke mahasiswa, gimana cara biar mereka tuh berkontribusi dalam isu ini kak? 3 saran. Oke, yang satu dari aku yang pertama harus aware dulu dengan lingkungan di sekitar. Kemudian juga harus punya jiwa inovatif ya. Kayak kita kalau udah aware tapi kita nggak mau mulai gitu. Nah kemudian tekun sih. Jadi Dan jangan takut nggak sih untuk Ah. mengaplikasikan ide. jangan takut, kayak ada yang aware nih tapi aduh bingung Iya. kayak Aku kayaknya punya ide ini deh, tapi takut kayaknya jelek deh idenya gitu. Jangan mikir jelek. coba idenya mulai dulu aja Ah, gitu. Mulai dulu aja. Dulu aja ya. Iya, kita juga awalnya cuma mulai dulu aja sih Iya. sebenarnya. Kita nggak tahu ya resiko apa yang kita Iya. hadapi, yang penting kita mulai dulu aja. Jalanin aja dulu. Jalanin dulu aja. Benar-benar jalanin aja dulu. Oke, nah gimana sih supaya kita tuh nggak terlihat cuman peduli tapi benar-benar berdampak. Kalau boleh tahu nih, aku tadi penasaran banget sama yang eco ink tadi ya, itu kelihatan keren banget, terus habis itu sustainable gitu loh. Nah kalau boleh tahu nih, dulu journey kakak dari awal sampai sekarang dapat pendanaan ini gimana ceritanya nih? Boleh Boleh. diceritain. Nah sebenarnya awal terbentuk, aku cerita tentang awal terbentuk tim kita dulu ya. Nah sebenarnya kenapa kita mengikuti lomba itu tuh karena kewajiban kita sebagai anak beasiswa. Pertama kita anak beasiswa dan wajib mengikuti lomba Bangnawa namanya. Nah setelah itu aku ngajak teman aku 2 orang. Setelah itu aku kenal Agil. Nah Agil tuh kemarin tuh dia menang di apa? BPC Di gitu. BPC. Ada Nah, juara BPC. ya aku kayak kayaknya ngajak Agil seru nih, kayaknya bisa nih gitu kan. Aku ajak Agil, nah Agil itu ngajak teman dia Aktar. Nah kebetulan Aktar itu satu kelompok sama Komjin mas. Iya, dia juga juara bisnis plan sama aku. Gitu. Nah terus kita tuh soal terbentuk tim kita nyari bahasa pembimbing nggak sih? Iya. Ya kan. Nah tuh kita temen tuh ada yang namanya FRI dari Fakultas FRI. Aku nggak mau nyebutin nama ya. FRI. Nah kita minta bantuan dari dosen pembimbingnya. Nama itu Bu Gisti Ayu gitu. Nah setelah itu kami pertamanya ngikutin lomba PKM. Itu di semester 1. Iya semester 1 kita ikutinnya. Nah ide awalnya itu kemarin tuh sebenarnya PKM tuh ketuanya Agil guys. Iya. Iya. Nah di situ idenya kita brainstorming dulu mau bawa apa nih. Nah ada yang dari lingkungan, ada yang dari F&B, Iya. ada juga yang dari pertanian ya. Iya pertanian. Nah di situ aku bawa ide aku yang mana itu dari isu lingkungan. Jadi dari strategi yang aku terapin tuh nggak langsung buat produknya, tapi aku identifikasi dulu masalahnya. Tadi udah dijelasin juga kan, kayak masalahnya yaitu dari Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan itu nyebut kalau di Indonesia tuh ada 48 juta ton itu limbah organik per tahun. Nah itu wah ini masalah nih, jadi perlu solusi. Oke, kita bawa masalah ini. Terus juga kita kira-kira mikir nih, kira-kira jadi apa ya, bisa jadi apa ya dari permasalahan ini. Kita ambil masalah lain lagi, yaitu dari tinta, yaitu dari tinta konvensional sekarang itu rata-rata menggunakan bahan-bahan kimia. Nah juga itu dari menurut WHO itu 15%-nya itu bisa menyebabkan kanker jangka panjang, pernapasan, dan segala macamnya. Oke, kita dapat nih masalah 2, kita gabungin jadi satu, yaitu buah-buahan yang dari masalah di awal yang mana 60% limbah organiknya itu dari buah, kita inovasiin menjadi tinta yang mana tintanya lebih alami, bukan bahan-bahan kimia. Tapi aku mikir lagi, apa value dari produknya gitu, nggak ada value nih. Aku nyari masalah lagi nih, bukan cari masalah yang gimana ya, tapi best data lah gitu. Itu ada 60% orang di dunia itu, rata-rata 60% lebih itu mengalami stres ketika mereka lagi nulis atau lagi ngerjain apa gitu yang pakai tinta atau pulpen gitu. Wah ini solusinya apa ya biasanya gitu. Aku mikir, wah ini kayaknya kalau pakein aromaterapi kayaknya bakal
efektif deh gitu. Ya, ada nilai plus gitu. Nah, di situ oke, kita satuin lagi nih, yaitu dapatlah ide bisnis kita, buah yang tidak terpakai atau sering dibuang dimanfaatkan menjadi sebuah produk, yaitu tinta yang inovasinya menggunakan aromaterapi gitu. Nah itu kan waktu itu kita ikut PKM kan. Nah PKM itu kita cuma sampai di pendanaan juga ya Kak? Ya Di sama, pendanaan jadi juga. kita juga wakilin Telkomnya juga. Tapi kita nggak nyangka ya, ternyata di P2M ini kita mendapatkan apa sih? aspirasi yang sebesar ini gitu. Iya betul. Karena kita di PKM kemarin tuh nggak Iya. diginiin gitu. Kita nggak ada di pos FEB, Iya. kemahasiswaan, tapi di P2M kita di pos ya, Iya, dan betul. teman-teman lain juga di pos Hmm. yang dari PKM. Itu apresiasi sih Iya, buat itu kita. menaikkan semangatnya kita. Kemudian ada ininya juga, sharing-sharing buat teman-teman juga gitu. Buat teman-teman yang belum tahu, P2MB sama PKM tadi apa ya Kak? PKMK, PKMK. itu kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Kalau PKM itu lebih ke ide. Heeh. Kita menyerahkan ide belum diaplikasikan. Tapi kalau P2MB itu kita wajib mengaplikasikan ide tersebut. Oh gitu. Oh berarti udah dicoba ya ini produknya? Kita lagi nunggu pendanaan. gitu. Kalau saya pendanaan jalan ya kita Tapi langsung di ini. PKM juga ada pendanaannya juga, jadi Betul. diaplikasikan Diaplikasikan juga. Tapi kalau di P2M itu lebih rinci lagi, ada Hmm. ininya segala macam harus diselesaikan. Lebih rinci ke bagian kewirausahaannya. Dari lu membangun perusahaan gitu, dari lu membangun produk gitu. Nah. Berarti CEO-nya siapa nih? Iya. Karena ada kemarin pertukaran perjabatan. Di delegasi aku. Iya. Oh iya. Kemarin tuh sebenarnya masih mau dia, tapi kebetulan beliau ini tunggu sibuk kemarin, Oh, jadi oke. nyerahin jabatannya Aku ke aku. aku lagi ada volunteeran gitu, jadi kayaknya nggak efektif kalau aku jadi ketua, jadi aku serahin dia. Oh gitu, gitu. gitu deh. Jadi awal mulanya aku menjabat. Gitu. Oke, keren banget ya Keren, sih Pak. keren banget sih itu. Insightful banget sih bagi aku yang kayak baru tahu tentang gimana sih cara ciptain sesuatu yang ramah lingkungan itu gimana sih gitu kan. Oke, obrolan kita hari ini lumayan membuka mata kita ya buat ternyata nggak semua yang kelihatan hijau itu bener-bener hijau. Dan terima kasih banyak buat kakak-kakak sekalian ya kan, ilmunya udah mantep banget dan bener-bener relate banget dengan kehidupan kita gitu Feli ini ya. Bener banget. Nah, semoga episode kali ini bikin kita semua jadi lebih kritis, bukan cuma ikut tren, tapi juga ngerti nih terhadap dampaknya. Nah buat teman-teman yang penasaran sama narsum kita kali ini, bisa Kak ininya IG-nya mungkin ya. Oh iya, kita ada di bawah ini kan. Ada di bawah ini. Dicek aja nanti Iya. ya di bawah ini. Oke. Kita jawab kok walau kalau DM. Kasih dijawab guys. Yang buat Pokoknya nanya, intinya- pengen nanya-nanya soal lomba gitu ya, Boleh. mungkin bisa nanya ke IG kakaknya Boleh. gitu. Intinya jalanin dulu aja. Ya jalan kita guys. kita jalanin dulu Jalanin aja. dulu aja, jangan takut. Oke, terima kasih guys. Bye bye. Bye-bye. Bye bye. See you.